Pernah nggak sih ngerasa semangat banget di hari Senin, tapi pas hari Rabu rasanya udah pengen nyerah aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal motivasi. Kita sering banget mikir motivasi itu kayak sesuatu yang ajaib, yang datang dan pergi sesuka hati. Tapi gimana kalau sebenarnya kita bisa loh ngendaliin itu? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh buang jauh-jauh bayangan kalau motivasi itu kayak petir yang tiba-tiba nyamber. Anggap aja motivasi itu lebih mirip api unggun. Sesuatu yang harus kita bangun, kita nyalain, dan yang paling penting, kita jaga terus apinya biar nggak padam. Nah, buat bikin api unggun, kita butuh percikan api dulu kan? Dan percikan api itu adalah saat kita benar-benar paham kenapa kita ngelakuin sesuatu. Inilah bahan bakar pertama kita. Gini deh, kalau kita cuma ngandelin mood buat bertindak, ya siap-siap aja naik roller coaster tiap hari. Perasaan itu kan kayak cuaca, nggak bisa ditebak. Tapi, begitu kita kaitkan tindakan kita sama sebuah makna yang dalam, itu tuh kayak punya pohon dengan akar yang kuat. Mau ada badai sekalipun, kita tetap kokoh. Terus, gimana caranya nemuin mengapa yang kuat itu? Di sini ada dua strategi yang ampuh banget. Pertama, pergeseran identitas. Jadi, alih-alih bilang, aku lagi coba makan sehat, coba deh bilang, aku adalah orang yang sehat. Rasanya beda kan? Kedua, teknik 5 mengapa. Coba tanya kenapa, terus menerus sampai ketemu akar masalahnya, sampai ketemu alasan emosional yang benar-benar jadi penggerak kita. Oke, sekarang kita udah punya kayu bakarnya, udah punya alasan mengapanya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita nyalain korek apinya biar api pertama itu bisa berkobar? Nah, disinilah kita masuk ke salah satu kesalahpahaman paling besar. Mitos yang sering banget ngejebak kita soal motivasi. Kita semua pasti pernah deh nungguin rasa termotivasi datang dulu baru mau mulai kerja. Tapi tahu nggak, penelitian justru nunjukin kalau logikanya itu kebalik. Justru dengan kita bertindak, sekecil apapun itu, itulah yang menciptakan perasaan termotivasi. Jadi aksi itu bukan hasilnya, tapi justru penyebabnya. Ada cara keren banget nih buat mancing aksi. Namanya aturan 2 menit. Bagian paling susah dari semua kerjaan itu kan pas mau mulainya, ya kan? Nah, aturan ini bikin semuanya jadi gampang banget. Cukup komitmen lakuin selama 2 menit aja. Biasanya sih kalau udah jalan 2 menit, momentumnya bakal ngambil alih dan kita jadi keterusan. Kuncinya di sini adalah gimana caranya kita nurunin rintangan buat mulai. Contohnya kayak gini nih, siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Atau pecah kerjaan gede jadi potongan-potongan super kecil. Tujuannya tuh bukan buat jadi sempurna dalam semalam, tapi buat ngebangun identitas sebagai orang yang konsisten, yang selalu datang dan ngerjain, sekecil apapun itu. Oke, apinya udah nyala, bagus. Tapi gimana caranya biar apinya awet dan gak cepet padam? Jawabannya adalah dengan membangun sistem, bukan cuma ngandelin tenaga atau tekad yang gampang habis. Kalimat ini bener-bener pas banget. Perasaan termotivasi itu ya gitu, naik turun kayak roller coaster. Tapi sistem dan kebiasaan itulah pondasi yang bikin kita tetap jalan, bahkan pas semangat lagi di titik terendah. Kita itu bisa loh merekayasa motivasi kita sendiri. Caranya, ya dengan ngerancang sistem yang tepat. Coba deh, tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Atau atur lingkungan kita biar ngelakuin hal baik jadi gampang dan ngelakuin hal buruk jadi susah. Jangan lupa juga buat lacak kemajuan dan rayain kemenangan-kemenangan kecil. Oh ya, ini juga bukan cuma soal ngatur waktu, tapi juga ngatur energi. Coba deh, kerja fokus selama 90 menit, terus istirahat sebentar. Ini selaras sama ritme alami tubuh kita dan bantu jaga api motivasi biar nyalanya stabil, nggak langsung besar terus padam. Tapi pasti ada hari-hari di mana api itu rasanya redup banget kan, yang kesisa cuma bara-bara kecil aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harus ngapain? Disinilah kuncinya. Pas kita lagi jatuh atau gagal, respon pertama kita harusnya welas asih ke diri sendiri, bukan malah ngeritik habis-habisan. Ngeritik diri sendiri tuh sama aja kayak nyiram air ke bara api, langsung padam. Kalau kita terlalu keras sama diri sendiri, itu justru bisa membunuh motivasi buat nyoba lagi. Coba deh, ubah cara pandang kita. Setiap kemunduran itu bukan kegagalan, tapi kesempatan buat belajar. Kita jadi dapat data baru buat perbaikan di percobaan berikutnya. Jadi, daripada kita injek-injek bara api itu dengan rasa frustrasi, mending kita tiup pelan-pelan pakai strategi ini. Misalnya, bikin aturan pribadi, boleh bolos sekali, tapi jangan pernah 2 kali berturut-turut. Aturan ini ampuh banget buat ngejaga momentum, bahkan di hari-hari yang paling berat sekalipun.
Pada akhirnya, ini semua soal perubahan cara pikir. Udah saatnya kita berhenti nungguin perasaan yang namanya motivasi. Yuk, kita ganti jadi disiplin. Motivasi itu perasaan, tapi disiplin itu adalah sebuah keputusan sadar untuk tetap bertindak apapun perasaan kita saat itu. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Berhentilah menunggu sambaran petir inspirasi yang enggak jelas kapan datangnya. Mulai sekarang, tugas kita adalah jadi penjaga api. Kumpulin kayu bakar kita sendiri, yaitu dengan membangun sistem dan kebiasaan, lalu jaga api motivasi kita biar terus menyala sedikit demi sedikit setiap hari. Itulah rahasia yang sebenarnya.